Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai lokasi penelitian. Lokasi penelitian perkembangan individu di SMA Swasta Katolik Trisakti Medan dengan nama sekolah SMA Swasta Katolik Trisakti Medan. Alamat Jalan Trisakti 1, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Tipe sekolah yaitu sekolah menengah atas swasta. Fasilitas yang tersedia di sekolah ini mencakup ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer, perpustakaan, dan ruang kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah ini juga memiliki budaya yang kuat dan mendukung pembentukan karakter dan keterampilan bahasa siswa dengan berbagai kegiatan seperti debat, paduan suara, serta penulisan kreatif. Yang kedua yaitu mengenai metode penelitian. Penelitian mengenai perkembangan individu di SMA Swasta Katolik Trisakti Medan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena tujuan utamanya adalah mengeksplorasi dan memahami pandangan, pengalaman, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa dan guru terkait perkembangan individu. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena perkembangan bahasa di sekolah ini. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengobservasi interaksi dan perilaku siswa tanpa melakukan manipulasi variabel, sehingga data yang diperoleh bersifat alamiah dan kontekstual. Subjek penelitian yaitu subjek utama dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10, 11, 12 IPA 4. Kelas-kelas ini dipilih karena siswa memiliki karakteristik dan tingkat pemahaman yang beragam terkait perkembangan individu. Para siswa ini terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan komunitas sosial yang turut mendukung pembentukan karakter dan perkembangan bahasa mereka. Guru yang mengajar di kelas tersebut juga menjadi subjek penelitian. Partisipasi guru penting karena mereka dapat memberikan perspektif mengenai kemajuan, keterampilan bahasa, dan penerapan nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi langsung. Penelitian ini melakukan pengamatan langsung dan dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk melihat pola penggunaan bahasa dan interaksi siswa secara langsung. Yang kedua, wawancara terbuka. Dilakukan dengan guru dan siswa untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam. Wawancara ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi pandangan dan pengalaman subjek terkait perkembangan individu. Baik, kesimpulan dari hasil riset kelompok kami yaitu setelah melakukan riset di SMA Katolik Trisakti Medan, kami menyadari betapa pentingnya tugas-tugas perkembangan individu yang dialami oleh siswa selama masa SMA. Di sekolah ini kami melihat bagaimana siswa tidak hanya belajar akademik, tapi juga mengembangkan berbagai aspek lain seperti sosial, emosional, moral, dan karakter. Dalam interaksi sehari-hari, para siswa terlihat aktif berkomunikasi, bekerja sama dalam kelompok, dan saling mendukung dalam berbagai kegiatan. Guru-guru di sekolah ini juga berperan penting menjadi teladan yang membimbing siswa untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Namun, kami juga melihat ada beberapa tantangan. Tidak semua siswa mampu mengelola emosi mereka dengan baik, terutama dalam situasi stres, baik itu terkait tugas maupun masalah pribadi. Selain itu, ada siswa yang merasa kurang percaya diri untuk menonjol dalam kegiatan tertentu karena mereka merasa kemampuan mereka berbeda dari teman-teman yang lainnya. Meskipun demikian, suasana di SMA Katolik Trisakti sangat mendukung perkembangan siswa secara holistik. Guru, staf, dan lingkungan sekolah bekerja sama untuk menciptakan atmosfer yang nyaman dan kondusif bagi siswa. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian perkembangan individu di SMA Trisakti Katolik Medan, beberapa instrumen dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis. Berikut adalah beberapa instrumen yang dapat diterapkan. Yang pertama, kuesioner atau angket kuesioner. Berisi pertanyaan tertutup dan terbuka untuk mengumpulkan informasi tentang pengalaman belajar, pengembangan diri, dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda merasa sudah mencapai target pribadi Anda dalam 6 bulan terakhir? Yang kedua, apa yang ingin Anda tingkatkan dalam diri Anda untuk masa depan? Yang ketiga, dalam skala 1-10, seberapa puas Anda dengan perkembangan diri Anda saat ini? Yang kedua, pedoman wawancara yang mencangkup pertanyaan terbuka untuk menggali pengalaman siswa dalam belajar pengembangan diri. Tantangan yang dihadapi dan pengaruh lingkungan sekolah.
Contoh pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, ceritakan pengalaman belajar yang paling berkesan bagi Anda sejauh ini. Yang kedua, menurut Anda, apakah lingkungan sekolah membantu Anda mengembangkan potensi diri? Yang ketiga, apa tantangan terbesar Anda yang dihadapi dalam saat belajar? Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama, kumpulan data awal. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara terbuka dengan siswa dan guru di kelas 10, 11, dan 12. Wawancara terbuka bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan guru dan siswa tentang peran perkembangan di dalam diri pengembangan karakter. Yang kedua, reduksi data. Setelah data dikumpulkan, langkah pertama dalam analisis adalah mereduksi data, yaitu memilah data dan relevan dari catatan observasi wawancara. Yang ketiga, mengategorikan dan pengkodean data. Data yang sudah diseleksi kemudian dikategorikan dan diberi kode sesuai dengan tema-tema tertentu yang ditentukan selama penelitian. Yang keempat, interpretasi data. Data yang telah dikategorikan dan diberikan kode kemudian dianalisis untuk menemukan pola-pola yang konsisten mengenai perkembangan individu di kalangan siswa. Kelima, penyajian data. Data yang telah diinterpretasi disajikan dalam bentuk narasi detektif yang menggambarkan bagaimana perkembangan individu di lingkungan SMA Katolik Trisakti Medan. Narasi ini mencangkup kesimpulan mengenai bagaimana interaksi dan mode pengajaran di sekolah mempengaruhi keterampilan individu siswa. Yang keenam, penarikan kesimpulan. Setelah semua data dianalisis dan disajikan, tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan utama. Kesimpulan ini berfokus pada faktor individu-individu atau perkembangan individu, karakter siswa, dalam dampak lingkungan sekolah, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung keterampilan individu. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah pola interaksi siswa. Interaksi antar siswa. Pola interaksi antar siswa sebagian besar positif, ditandai dengan kolaborasi dalam kegiatan belajar, kerja kelompok, dan aktivitas ekstrakurikuler. Namun, ada sebagian kecil siswa yang menunjukkan kecenderungan individualisme atau menarik diri dari lingkungan sosial karena kurang percaya diri atau masalah pribadi. Interaksi dengan guru. Guru memberi peran aktif dalam membimbing siswa, baik melalui pembelajaran di kelas maupun pendekatan personal. Hubungan siswa dengan guru, mengungkapkan masalah pribadi kepada guru, implementasi tugas perkembangan. Akademik. Mayoritas siswa mampu menyelesaikan tugas-tugas akademik dengan baik, seperti mengerjakan tugas tepat waktu dan mencapai target belajar. Program remedial juga membantu siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan. Sosial. Siswa menunjukkan kemajuan dalam membangun hubungan sosial dan sehat dan baik dengan teman sebaya maupun lingkungan sekolah. Nilai kerja sama dan empati sering terlihat dalam kegiatan kelompok. Emosional. Siswa mulai memahami pentingnya pengendalian emosi, walaupun beberapa siswa masih menghadapi kesulitan dalam mengelola stres dan tekanan akademik. Moral dan karakter. Nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran diimplementasikan melalui kegiatan rutin sekolah seperti upacara, kegiatan keagamaan, dan program bimbingan konseling. Ketercapaian tugas pembangunan di sekolah. Tingkat ketercapaian sebagian besar siswa sekitar 85%, seperti pencapaian tugas perkembangan sesuai tahapannya, terutama dalam aspek akademik dan sosial. Namun ada sekitar 15 siswa yang menghadapi kendala dalam memenuhi tugas perkembangan emosional dan moral. Indikator keberhasilan. Keberhasilan terlihat dari presentasi akademik, partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, dan hubungan personal yang positif. Kendala dan solusi. Kendala, belajar internal, kurangnya rasa percaya diri, sulit mengelola emosi, dan rendahnya motivasi belajar. Eksternal, tekanan akademik, masalah keluarga, dan kurangnya waktu untuk kegiatan non-akademik. Solusi. Yang pertama ada mengoptimalkan peran guru BK untuk memberikan bimbingan lebih insentif kepada siswa dengan masalah personal. Yang kedua, menambah program pengembangan karakter melalui workshop, seminar motivasi, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan emosional. Yang ketiga, ada memberikan pelatihan manajemen stres kepada siswa untuk
bantu mereka mengelola tekanan akademik dan sosial. Yang kelima ada melibatkan orang tua dalam program parenting untuk mendukung perkembangan anak di rumah.